Halo Sobat Biologi, udah tahu belum nih kegunaan dari daun kering? Nah, daun kering yang termasuk dari limbah organik ini, selain dapat dimanfaatkan sebagai kompos, ternyata memiliki kegunaan lain loh, yakni bisa diolah menjadi minyak atsiri yang memiliki banyak fungsi. Yuk simak penjelasan mengenai cara pengolahan minyak atsiri berikut. Yang pertama, persiapan ketel daun. Tujuannya yaitu untuk membersihkan ketel dari sisa-sisa daun dari proses penyulingan sebelumnya. Langkah yang kedua yaitu pemasukan daun ke ketel daun. Pada proses ini, bahan baku harus diletakkan terpisah dengan air. Nah, pemisahan air ini dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan proses penguapan, di mana bagian ketel untuk bahan baku harus diberi ruang yang cukup. Setelah proses pemasukan daun cengkeh ke dalam ketel daun, kemudian ketel daun ditutup rapat agar uap minyak tidak bocor. Langkah yang ketiga yaitu proses penyulingan. Cara penyulingan minyaknya dilakukan dengan menggunakan cara penguapan. Nah, uap tersebut dihasilkan dari proses pemanasan air di bawah sangsang loh. Apabila ketel daun sudah siap, yakni sudah terisi penuh dengan daun cengkeh dan ketelnya sudah ditutup rapat, maka api akan dinyalakan untuk menghasilkan uap panas. Uap air dan uap minyak daun cengkeh akan mengalir melalui pipa, masuk ke dalam kondensor. Nah, kondensor tersebut dapat berupa kolam, di mana air dalam kolam tersebut harus tetap dijaga agar tetap berada pada suhu yang dingin loh. Nah, sobat, kondensor memiliki fungsi yakni untuk mengubah seluruh uap air dan uap minyak menjadi fase cair loh, di mana jumlah panas yang dikeluarkan pada peristiwa kondensasi tersebut sebanding dengan panas yang diperlukan untuk penguapan uap minyak dan uap air, serta sejumlah kecil panas tambahan dikeluarkan untuk mendinginkan hasil kondensasi loh, yang berguna untuk menjaga supaya suhunya di bawah titik didih. Langkah selanjutnya yaitu pemisahan minyak dan air. Minyak yang telah didinginkan tadi di dalam kondensor, kemudian dialirkan ke dalam separator. Nah, separator ini berfungsi untuk alat pemisahan minyak dari air suling. Separator tersebut dapat berupa drum yang mampu menampung minyak dan air. Langkah selanjutnya yaitu penampungan dan penyimpanan. Hasil sulingan minyak daun cengkeh dan air kemudian dialirkan ke dalam tempat berupa drum yang sudah disediakan. Setelah proses penyulingan selama kurang lebih 8 jam, hasil proses penyulingan kemudian didiamkan beberapa saat sehingga air dan minyak daun cengkeh dapat terpisah. Produksi minyak daun cengkeh dengan bahan baku sebanyak 5 kintal mampu menghasilkan kurang lebih 10 kg minyak daun cengkeh. Nah, minyak daun cengkeh berada di bawah air karena memiliki berat jenis yang lebih besar. Air dan minyak daun cengkeh dapat dipisahkan dengan sejenis kain khusus atau dipisahkan secara manual. Nah, sisa air yang telah dipisahkan masih mengandung minyak daun cengkeh dan masih dapat dipisahkan lagi setelah beberapa lama. Setelah penyulingan selesai, air dalam ketel suling dibuang dan kemudian diganti dengan air yang baru. Baiklah, sekian penjelasan mengenai cara pengolahan minyak atsiri dari limbah daun cengkeh. Semoga bermanfaat.